kriteria inilah yang akhirnya membuat saya memilih burung unta. Dia bicara tentang masa lalu, hari ini, dan masa depan. Dia ikonik karena dia hewan purba, burung terbesar di dunia. Jadi kalau kita bicara hewan tercepat di dunia siapa? Apa? Hewan apa? Kita pasti banyak perbedaan. Tapi kalau kita bicara burung terbesar di dunia, jawabannya satu. Nah, artinya ini ikonik yang sulit untuk disangkal. Kamera ambil tuh. Itu gimana caranya dia ngejak bertengkar ya, Mas? Ya itu, setiap masuk teritorial dia pasti marah. Dawan. Jadi fix yang UMR Jogja jangan punya bayangan dulu untuk beli telur ontanya gitu kan. Sobat Culture, ketemu lagi dengan saya, Agung BW. Tentu saja di Culture Shop. Di depan saya, Sobat Culture, tahu ini apa? Ini bukan bola tenung ya, tapi ini adalah telur burung onta. Dan bersama saya ada Mas Aswin. Selamat pagi, Mas Aswin. Selamat pagi, Mas Agung. Ya, hari ini saya ada di rumah Mas Aswin. Siap. Karena saya diberi kabar oleh teman-teman kalau di sini masuknya Condong Catur ya. Masuknya Wedo Martani. Wedo Martani. Cuman perbatasan Condong Catur. Iya, perbatasan Condong Catur, dan persis di depan pintu masuk Candi Gebang. Ya, kalau orang Jogja taunya Candi Gebang itu nama perumahan, aslinya itu memang sebuah candi. Ada candi. Dan Mas Aswin di sini nanti akan bercerita banyak tentang hewan-hewan eksotis. Nah, se-eksotis apa? Langsung saja kita ngobrol. Mas, pertama yang ini, Mas. Siap. Saya tadi tak pikir itu adalah bola lampu ya. Iya. Ternyata ini adalah telur burung unta. Telur burung pegang unta. Boleh. Oke. Nah, ini telur burung unta. Oke. Oh, ini sudah di. Ya, ini yang tidak fertil. Isinya kita keluarkan. Terus kita jadikan hiasan. Karena kalau di Afrika ini biasanya jadi ukiran, jadi lampion, terus ukiran-ukiran untuk meja. Nah, kalau di sini kita pengrajinnya belum ada, jadi kita masih gelondongan seperti ini. Ini harusnya diperhalus saja. Perhalus aja. Oh enggak, itu asli. Masih aslinya seperti ini. Dan ini cukup tebal ya? Tebalnya 2 mili. Jadi banyak sekali penemuan senjata purba, Mas Agung, itu dari ini. Ujung panah, ujung tombak itu dari cangkang burung unta. Karena dia kalau diasah sangat tajam seperti silet. Iya. Karena ya tadi saya pikir ini batu atau lampu gitu kan. Dan setelah saya pegang itu kulitnya ternyata tebal. Ini kalau utuh dia bisa berapa kilo, Mas? 2 kilo. Itu sebanding dengan 30 telur ayam horan atau 270 ayam puyuh, telur puyuh. Iya, Sobat Culture bisa membayangkan ya, telurnya sebesar ini, burungnya ini. Iya, ini 3 meter. 3 meter ya. Iya. Ini kata Mas Aswin itu mengalami penyusutan ya? Penyusutan. Jadi dia menyusut dari tinggi aslinya. Karena kan kalau kita masang rangka kan tulang ketemu tulang. Sebenarnya kan ada tulang rawan, sendi dan sebagainya. Jadi kemudian kalau ditotal dari ujung kaki ke atas 30 cm mungkin hilang. 30 cm hilang. Ya, ini berarti 3 meter. Jadi ya wajar kalau telurnya sebesar ini. Tapi Mas Aswin, siap. Ini kan berarti ada burung ontanya di sini yang hidup. Ada. Oke, nah Mas Aswin kemudian punya usaha soal hewan eksotis. Siap. Salah satunya yang saya baca itu memang yang cukup dikenal adalah burung onta. Ada juga merak. Kemudian jenis pisan, kura-kura. Oke, pisan, kura-kura. Nah, tapi ceritakan awalnya, Mas, karena setahu saya baca-baca Mas Aswin memulai dari ayam ya, dari ayam Polandia. Apa yang kemudian membawa Mas Aswin itu tertarik dengan ya hewan-hewan yang dia bukan dari Indonesia kan? Iya. Gimana Mas Aswin ceritanya? Oke, aku garis bawahi dulu. Garis besarnya adalah ekonomi. Oke. Garis besarnya ekonomi.
Ini agak panjang ya, Mas Agung ya? Nggak apa. Agak panjang. Karena ini satu puzzle yang nggak bisa saya potong. Karena ini saya tidak berangkat dari tengah. Saya berangkat dari lembar pertama dan hingga lembar sekarang. Jadi tidak bisa hilang satu lembar ini. Jadi tahun 2012 saya menikah dengan orang Bali. Terus kami merantau ke Jogja, adu nasib di Jogja. Nah di Jogja ini kita hanya berpikir bisa bertahan hidup, Mas Agung. Bertahan hidup, jadi tukang ojek, terus jual alat-alat elektronik, terus kemudian asisten tukang bakso, dorong gerobak dan sebagainya. Itu berjalan beberapa tahun di Jogja, dan itu saya pikir itu hal yang sudah cukup bagi kami, karena balik lagi saya tidak berangkat dengan ijazah yang bagus, tidak punya skill juga, jadi punya pekerjaan seperti ini aja udah cukup. Sorry Mas, aku potong. Kaitannya dengan sejarah. Berarti awalnya Mas Aswin dari Bali? Saya asli Jawa Timur, kita lama di Bali. Lama di Bali. Nikah dengan orang Bali, mualaf, terus kita ke sini. Nah, kenapa kemudian memutuskan ke Jogja? Kenapa ya secara ekonomi bisnis kan mungkin Bali lebih ini ya? Betul. Pertama adalah nyun ngapunten ya, ini masalah keyakinan. Ketika sudah pindah, itu kan ada tekanan ya, ada tekanan, ada rasa yang mungkin tidak nyaman dan lain sebagainya karena satu dan lain hal, terus akhirnya kita otomatis harus pindah. Nah pindah ini karena saya dari Jawa Timur, saya juga pernah merantau ke Jakarta lama, kita timbang lama sekali, tapi perbedaan adat dan budaya di Jawa Timur dan Jakarta terlalu kontras dengan Bali. Terus saya akhirnya memutuskan untuk tidak kaget, istri tidak kaget. Oke, kita merantau ke Jogja. Ke Jogja ini kita nggak punya saudara, kita nggak punya teman, dan benar kita buta dengan Jogja. Tapi saya pikir ini tempat yang terbaik untuk kita datangi untuk mengadu nasib. Nah, sampai satu momen tadi itu kita di Jogja semua kita kerjakan, sampai satu momen tetangga sebelah itu ada Mbah Putri. Mbah Putri kita biasa sebut Mbah Putri. Beliau umur 90 tahun. Kami benar-benar seperti cucu, cucu beliau. Beliau ini punya ayam, saat itu saya sama sekali nggak ngerti ayam, Mas Agung. Beliau punya ayam pelung namanya. Ayam pelung. Suaranya ini ya? Iya, suara kokok itu tadi. Nah, ayam pelung ini tadi betinanya mati. Mbak Putri itu nangis, berhari-hari nangis. Karena saya panik juga, akhirnya saya bilang, Mbak itu saya carikan gampang. Padahal saya nggak tahu nyarinya kemana. Saya cuma biar Simbah berhenti menangis saja. Nah dari situ akhirnya saya mencari ayam pelung ini tadi. Sampai satu momen saya ketemu ada pedagang ayam namanya Mas Nur. Itu orang Delingo ya. Orang Delingo jauh sekali sampai sana. Delingo itu di Bantul di perbukitan ya. Bantul. Nah, kemudian saya beli ayam pelung di sana. Nah, di situ saya melihat satu ayam. Satu ayam unik banget, kepalanya ada seperti tumor. Itu masih 1 minggu usianya. Saya tanya, ini ayam apa, Mas Nur? Ini ayam Polandia, Mas. Saya pikir ayam Polandia, dari Poland, Mas. Dari Polandia. Iya, dari Polandia. Saya pikir dia importir. Saya lihat mukanya, kok nggak ada tampang-tampang importir. Tapi kalau importir kok cuma 1 ekor, gitu kan. Terus akhirnya, yakin masih dari Polandia? Iya, masih dari Polandia. Diimpor sendiri dari sana. Saya nggak percaya, tapi iseng lah. Saya pulang, saya cek. Saya cek di, waktu itu zaman BBM ya, saya cek internet. Ayam Polandia kok gedenya lucu ya? Besar kepalanya. Ini kan rambutnya besar gitu kan. Bulunya lah. Kok lucu ya? Terus saya tanya, Mas itu harga berapa? Waktu itu dia jual harga 25.000. Dan bahkan 25.000 kita nggak punya uang saat itu. Terus saya tawar sama Mas Nuri, saya tawar. Orangnya masih ada. Kalau kita nginget itu masih kita ketawa. Saya tawar 15.000. Wah jangan Mas, modalnya 20.000 gitu kan. Terus dia turun. Ya udah 24.500. Saya naik lagi. Ya udah 15.500. Jadi kita terus naik, ketemunya di 20.500. 20.500. Karena itu kita negosiasinya hari Senin. Mas, saat itu saya masih ojek antar anak sekolah. Mas, saya longgarnya hari Sabtu atau Minggu. Saya ambil.
Oke, nah, hari Senin itu sepanjang itu ternyata ada biaya pakan. Jadi balik lagi 25.000. Sama aja. Sama aja. Akhirnya balik lagi 25.000. Saya marah-marah di situ, tapi ya sudahlah. Akhirnya saya ambil, saya pelihara. Itu masih kecil? Masih kecil, masih 1 minggu. Oke. Saya hanya kok pengen banget sama ayam ini. Gitu. Terus sampai saya bawa pulang, usia 3 bulan tiba-tiba ada saya posting saya posting di story BBM atau itu. Ada satu relasi saya atau teman saya di Kalimantan nawar 1 juta. Mas itu ayam apa? Ayam Polandia. Saya ngomongnya seperti si Mas Nur ini. Ayam Polandia kita impor sendiri. Iya. Kita impor sendiri. Oh ini nggak ada di sini. Ya berapa Mas itu nggak dijual? Nggak dijual. 1 juta boleh nggak? Saya kaget. Saya 25.000 kok ditawar 1 juta. Saya bilang, wah nggak dijual Mas. Saya minta rekening, saya kasih rekening. Nggak dijual sampai kasih rekening. Ditransfer Mas 1 juta. 1 juta. Saya kaget di situ. Oke, saya kirim. Saya urus semua pengiriman sendiri Mas. Saya urus sendiri. Total semua dari pengiriman itu tadi habisnya 1.020.000. Saya nombok itu. Itu nggak disampaikan ke... Nggak disampaikan, karena saya ngomongnya udah termasuk ongkos kirim. Saya pikir 25.000 ke 1 juta kan untungnya besar banget. Iya. Saya nggak mikir ongkos kirimnya kan, saya pikir nyon sewu ya, kayak jasa kirim yang hanya 12.000, 20.000 kan. Ternyata hewan ongkos kirimnya per 10 kilo. Belum lagi karantina, kesehatan, ini macam-macam. Totalnya sampai 900 sekian, plus ini 1.020.000. Nombok saya Mas. Ya sudahlah, nombok 20.000. Tapi dari situ saya melihat peluang. Wow, 25.000, ada yang berani 1 juta. Ini peluang nih. Nah, di situ saya akhirnya mulai nyambi, maklar. Jadi maklar atau broker ya. Broker ayam Polandia. Saya foto-foto di pasar-pasar itu, saya foto-foto, saya tawarkan ke orang-orang luar Pulau Jawa. Karena sudah tahu harga ongkos kirimnya, saya bebankan. Saya bebankan minimal 12 ekor sebagainya. Nah, alhamdulillah dari situ kita mulai banyak peminatnya, pembelinya juga banyak. Itu ambil dari Mas Nur atau kan di pasar-pasar? Di pasar-pasar ketika Mas Nur kosong atau mungkin cuma 1 ekor 2 ekor, kita kan harus cari karena kita minimal 12 ekor. Nah, dari situ kita banyak sekali peminatnya. Peminatnya banyak. Kita tabung untungnya, beli lagi, kita akhirnya ternak sendiri, mulai terus berkembang Mas Agung. Kita mulai berkembang dari situ, kita mulai berkembang sampai 2014. Saat itu Pak Jokowi baru naik, periode pertama naik, dan salah satu menteri pidato tentang pariwisata. Saya akhirnya terinspirasi dari pidato itu. Oke, kalau kita bicara pariwisata saat itu, kalau kita bicara hewan, hewan itu hanya di Nyon Sewu, Taman Safari dan kebun binatang nih. Nggak ada, di tempat lain belum ada. Saya pikir hewan ini menjadi daya tarik tersendiri di luar kebun binatang, Taman Safari. Wah, ini peluang nih. Nah, dari pidato itu saya akhirnya mulai mempromosikan bahwa bisa loh bikin mini zoo di rumahmu, di hotel, di kafe, di resto, bahkan bikin sendiri. Itu belum ada, 2014 belum ada. Kita promosi gila-gilaan di situ. Itu pertama kali, maksudnya jenengan ngelihat nggak ada kompetitor yang nggak ada. Kita pemain tunggal saat itu, pemain tunggal. Akhirnya saya promosi. Pelanggan pertama saya namanya almarhum Abah Ruslan. Beliau ini pemilik HM Sampurna Pasuruan. Beliau bikin kebun kurma pertama di Indonesia, terus akhirnya bikin mini zoo. Dari situ agak punya uang. Mulai punya uang. Saat itu masih kita broker Mas. Kita broker merak, broker ini sebagainya. Nah, dari Abah ini kita punya sedikit rezeki, kita jadikan barang. Nah, mulai kita ternak. Kita mulai ternak. Sampai 2017 kita menjadi penangkaran merak terbesar di Indonesia. Kita punya sangat banyak sekali. Terus kemudian dari situ banyak YouTuber datang meliput. Saya pikir saat itu ilmu itu saya pikir tidak harus disimpan. Nah, itu pikiran saya saat itu seperti itu. Tapi sekarang saya mulai berpikir itu salah. Karena balik lagi tidak semua orang mampu atau bijaksana memahami ilmu itu tadi. Sehingga banyak orang saat itu terinspirasi, termotivasi, dan teredukasi. Akhirnya banyak orang ikut main. Sudah tahu cara ternaknya, sudah tahu cara peliharanya, penyakitnya, apa saja dan sebagainya. Tapi yang
jembatan yang terputus adalah mereka tidak bisa jual. Karena yang tidak bisa bohong adalah pengalaman. Saya dari 2012 kan sudah punya banyak kontak pelanggan. Jadi ketika saya menawarkan, mereka sudah satu frekuensi ya. Mereka sudah pecinta. Nah, orang-orang yang baru main kan kontak nomor HP-nya alumni SMP, SMA. Jadi kecil sekali kemungkinan untuk bisa membeli hewan itu. Dan sehingga ini hewan eksklusif yang eksklusif dalam artian mulai dari mungkin perawatan dan sebagainya itu. Betul. Sehingga ketika mereka tidak bisa jual, obral. Solusinya seperti itu. Selalu. Dipromosikan kok nggak laku harga segini, ditawarkan harga segini nggak laku, ya sudahlah, berapa aja lah. Yang penting laku, karena pasti untung. Tidak sesuai harga pasar pun pasti untung. Nah, disitulah harga anjlok. Terus kemudian saya pikir ketika saya harus bertahan di Merak, saya menganggap bisnis itu sebuah kerajaan. Ketika saya masih mempertahankan bisnis atau penangkaran Merak, saya pikir saya akan nunggu waktu saja. Karena banyak sekali pemain-pemain baru yang lebih bagus, lebih pinter main sosmed, pinter ternak, modalnya gede, dan sebagainya. Saya pikir saya akan nunggu waktu. Nah, saya nggak mau. Saya berhenti, lagi puncak-puncaknya saya berhenti di peternakan Merak. Itu 2017. Akhirnya saya harus memilih, saya harus punya kerajaan baru. Apa nih? Nyon sewu, saya bisa banyak sekali pilihan dari Makau, alpaka, terus hewan-hewan eksotis itu banyak sekali, tapi saya timbang. Saya butuh satu hewan yang ikonik, satu. Terus kedua, hewan itu susah untuk ditiru. Terus kemudian dia punya value, dia punya nilai jual yang jangka panjang. Tapi dia juga bercerita tentang masa lalu. Apa nih? Saya cari, akhirnya ada ceritanya yang orang tidak sekedar hanya beli aja gitu ya. Betul. Akhirnya saya mengerucut ke burung unta. Satu, dia sudah memenuhi kriteria. Satu, dia hewan purba. Dia bicara masa lalu. Dan hari ini dia ada, dan masa depan dia masih oke. Karena ekonomi. Semua yang punya nilai ekonomi pasti oke di masa depan. Iya, pasti. Kan? Nah, karena satu, dia daging premium. Kulit premium. Anak juga baru netes sudah inden semua. Nah artinya... Sorry. Burung onta itu berarti dia bisa dimanfaatkan semuanya. Semuanya ya? Semuanya. Ya, kalau saya kan sampai sekarang masih bertanya-tanya ya, burung onta itu dinikmati karena kegagahan atau kecantikannya yang gede itu, tapi di luar ternyata... Di luar dia konsumtif. Dia konsumsi. Untuk konsumsi? Iya. Dia hewan ternak yang sengaja ditangkarkan untuk disembelih di luar. Dan harga dagingnya itu satu porsi nasi Padang itu 2 juta. Satu porsi hanya 1 gigit. Dan tidak gelegean. Nggak sampai gelegean. Itu 2 juta, Mas. 2 juta. Di luar negeri. Nah, artinya Indonesia saat ini belum lah. Ya kan? Kita tapi itu mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi masih mungkin ke sana. Kulitnya pun sama. Kulitnya beberapa merek terkenal seperti Hermes dan sebagainya. Kulit burung unta itu kulit premium. Tas mereka itu harga yang paling bagus, penjualan terbaik dan harga yang cukup mahal kulit burung unta. Jadi artinya burung unta kalau kita bicara masa depan masih cerah. Nah, kriteria inilah yang akhirnya membuat saya memilih burung unta. Dia bicara tentang masa lalu, hari ini dan masa depan. Dia ikonik karena dia hewan purba, burung terbesar di dunia. Jadi kalau kita bicara hewan tercepat di dunia siapa? Apa? Hewan apa? Kita pasti banyak perbedaan. Tapi kalau kita bicara burung terbesar di dunia, jawabannya satu. Nah, artinya ini ikonik yang sulit untuk disangkal. Ini Swinhu, ini udah punah. Ini asli Taiwan, Taiwan sudah punah. Di sana malah udah punah? Udah punah. Terus ini merak putih. Merak putih India ya, Mas? India. Nah, ini anakan burung unta. Anakannya segini berapa? Ini usia 2 bulan ini. 2 bulan? Nah, ini udah dikit lagi udah nggak bisa kirim kita. Tinggi lagi sudah sekitar. Ini galak nggak sih, Mas? Kalau masih anak masih kayak gini aja, mondar-mandir kerjanya. Dia pernah nyelengan di enggak. Ini merak. Ini merak India semua di sini. India semua ya. Ini merak India. Yang Indonesia belum. Indonesia itu. Benar. Ini nangkring itu. Jauh. Kita nggak campur. Dua. Ini betina. Ini siapa nih?
Dikasih Oh, nama. ini Mas? Monik. Monik kalau dipanggil juga tetap datang nggak? Kalau bawa makanan. Kalau mau Datangnya makanan, bukan kalau karena bawa dipanggil. makanan ya, karena bukan dipanggilnya tapi karena bawa makanan. Monik, Monik, Monik. Aku takut. Oh, enggak, dia enggak nyerang. Dia hanya penasaran kalian bawa apa sih, bisa dimakan enggak? Jadi itu cuma penasaran. dia menggunakan tendangannya untuk apa, Mas? Pas kalau ada apa? Menyerang aja. Dia menyerang karena tadi itu diambil telurnya, diambil terus apa telurnya lagi? atau dia ngusir predator. Oh, Jadi dia sebenarnya dia tidak menyerang kalau tidak diganggu. kalau dipegang pantatnya nggak marah? Coba aja. Coy itu aja. Loh, nggak, kalau ayam kan ngecek telurnya kadang gini kan? Iya. Kalau ini kita hanya bisa lihat perilakunya. Dia ngembol telur atau tidak itu satu. Kita lihat urat-uratnya. Oh. Nah, urat-uratnya kalau misalnya kayak itu kan banyak urat-uratnya. Ya. Muncul urat-uratnya, artinya dia sedang bertelur. Dia Nah, penasaran terus ininya ini. bisa, ini penasaran. Dia hanya penasaran, bisa dimakan nggak? Kalau binatang kan di ininya di ini ya. Iya. Dia nggak suka. Dia hanya. Dalbo, mana ambilin ini dong? Jagung. Ini cowoknya nih. Iya, itu jantannya. Dia tetap cowok itu yang dia mencoba menarik perhatian betina Iya. ya, pamer ya kayak merak ya. Iya. Ini agak kumuh soalnya hujan. Iya aslinya dia daerah kering ya. Dan ini kalau hujan jadi lepek, mereka akhirnya tertarik sama ininya, bulu temennya. Oh. Wah, kayaknya enak nih, seger nih ya. Ininya ya. Total. Di sisi lain dia juga butuh kalsium tambahan, protein tambahan untuk apa namanya? Ini indukan berarti usia berapa Mas? Dia udah siap bertelur? 5 tahun. 5 tahun baru bertelur. Iya. Nih, mau Iya, coba? lama juga ya. Nih, mau coba di Gimana caranya? tangan gini. Jadi dia nggak bisa bedain. Iya. Nah, saking bodohnya ini tadi. Ayo dijilat gitu dah. Oke. Dalbo. Nah, Dalbo. Man, coba kamu ajak bertengkar, Man. Dalbo, Man. Dalbo, sana. Perlu deker nggak Mas? Oh ini berarti Nah, ini coba ya. kamera ambil tuh. Itu gimana caranya dia ngejak bertengkar ya Iya Mas? tuh. Ya itu, setiap masuk teritorial dia pasti marah. Dawan. Oke. Nah, itu selalu. Oke, aku adegan- bisa bayangin Nah. karena nek banyak Mas. Kan sama aja toh. iya. Banyak nggak gue sosor ya. Ini kan skill. Nah, monggo, Mas Agung mau coba? Gitu. Gitu Mas Agung. Gak apa-apa, paling ada BPJS kan. Aku kecelakaan kerja ototku putus ya. Kan masih otot. Iya, otot itu. Dia berarti harus tekan dadanya ya. Ya, jadi kita harus menjaga jarak kayak gini. Nah, dengan jarak seperti ini dia nggak kena-kena kan. Nah, tapi kalau kita nggak punya jarak, selesai kita. Selesai kita kalau kita nggak punya Itu- jarak. Tendangannya dengan bayar apa? Wow, saya sobek ini perut Pernah sobek? pernah sobek sampai perut. Karena kalau kayak tadi itu minimal kalau kena pun hanya lecet. Karena posisi kita udah terjaga banget. Oke. Terjaga. Kalaupun kena tendangannya tidak fatal. Baju sobek atau ini sobek kulitnya lah. Iya. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti tekniknya, selesai patah tulang kita, Mas. Tadi lihat sudah tendangannya kayak gitu. Berarti anak-anak kecil nggak bisa ya Nggak main bisa. kayak gini ya? Tapi, ini Mas, burung unta tidak menyerang anak-anak dan perempuan. Nah, Masa? iya, kita di sini mereka gini, gitu. Anak saya lewat nggak pernah diapa-apain. Oh, gitu? Ada anak pengunjung masuk ngambil bola, mereka saking polosnya ngambil bolanya, nggak diapa-apain. Perempuan nggak diapa-apain. Dari situ saya akhirnya, gini. Kita itu sebenarnya kan memancarkan energi. Iya. Nah, laki-laki itu memancarkan energi alfa. Betul. Nah, kita tuh ancaman. Menguasai. Nah, kan wah ini kayaknya energinya ganggu ini Iya. gitu. Nah, sedangkan anak-anak kan polos, perempuan juga polos. Iya. Jadi mereka nggak tertarik nyerang perempuan sama laki-laki apa sama anak-anak. Giliran kita wah bawaannya ngajak berkelahi aja. Mas didampingi ya Mas? Like, proses masuk aku.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia nggak nyerang. Dalbotok yang agak sedikit harus waspada. Oh ya. Loh, dia tapi menghindar ya? Dalbo. Awas. Dia mutar itu, dia kayak sapi itu. Nek sapi ancang-ancang mundur. Maju. Majuan. Wah. Nah, Wah. itu aja suka mburi. Dilimpe. Ya ora ngono. Malah cewek sing Cewek seneng kowe. Wah, ini Pak Agung malah aura-aura kejantanannya. ngerti nek aku urung nikah kan lho. Jigur iki. Dalbo. Kamu kayak makan gitu. Bu, Dalbo. Kamu maju. Kamu samperin Dalbo. Kamu takutin dia. Wah. Wow. Mas gini, nek melayu ditabrak yo. Wis lah. Daman, keluar Mas. Wis. Oh, ini mulai ritual ini. Ya. Nah, ini saya butuh satu sosok ini tadi. Makanya saya milih burung unta. Itu kenapa kan karena tadi burung onta kalau ya oke lah sekarang mungkin masih jadi hobiis ya. Maksudnya koleksi hewan koleksi tapi tadi disampaikan juga dia punya nilai ekonomi ketika menjadi burung onta pedaging lah. Betul. Iya kan? Pedaging burung onta. Iya kan artinya kalau semakin banyak dia ya kalau misalnya sudah nggak jadi hobi lagi nih, sudah bukan barang koleksi lagi nih. Dia bisa diambil dagingnya. Kulit kita ekspor. Kulit diekspor. Iya, daging kita bisa manfaatkan di dalam negeri, kita juga bisa ekspor. Oke. Karena di luar, karena tahun 90-an, Nyon Sewu Pak Tommy Soeharto juga punya bisnis penangkaran burung unta di NTT. Terbesar se-Asia Tenggara. Dan itu outputnya daging. Oke. Nah, itu berarti Mas Aswin burung unta 2017. Setelah merak ini kemudian ditutup, kemudian burung unta. Nah, prosesnya bagaimana kemudian dari 2017 berkembang sampai sekarang, sampai sekarang. Iya, itu PR yang paling sulit ternyata, Mas. Jadi ternyata tidak berhenti di mana, semua kriteria tercukupi nih di burung unta. Ternyata nggak selesai di situ. Karena kalau kita bicara ternak harus berkembang. Sedangkan di Indonesia, saya mulai paham kenapa ada kekosongan dari tahun 98 Pak Tommy Soeharto ini tadi sampai 2017 itu tadi nggak ada penangkaran dengan potensi sebesar ini kok nggak ada lagi yang main nih. Iya, lahan padahal banyak kan. Mereka juga pasti melirik itu, tapi kenapa tidak jalan? Oh ternyata memang Nyon Sewu di Indonesia burung unta itu hampir mustahil bisa ditangkarkan karena perbedaan iklim Afrika dan Indonesia itu terlalu kontras. Oh, kenapa kemudian NTT dipilih dulu mungkin? Dipilih karena sedikit mendekati. Nah, ternyata ini penyebab banyak sekali orang yang nggak tertarik untuk melanjutkan bisnis premium ini tadi. Karena hampir mustahil, Mas Agung. Hampir mustahil. Nah, terus kemudian akhirnya saya, ya sudahlah, ini sudah menjadi pilihan, harus selesai nih. Tanggung banget ini. Udah jalan, 2017 sampai 2019 kita riset tok. Nggak ada produksi. Riset? Gagal lagi. Ada burungnya? Sudah ada. Ada telur, kita tetesin, busuk. Mau menetas, gagal. Apa sih yang salah ini? Nah, dari situ kita benar-benar kita teliti, kita... Sorry, itu berarti belinya awalnya telur aja berarti? Kita anak. Nah, berarti dia sudah bisa bertelur? Dari impor. Oh, dari impor. Kita datangkan dari impor, karena pesanan-pesanan kita ngempil. Yang tadi broker tadi itu. Broker. Jadi kita menawarkan beberapa wisata, akhirnya ada beberapa wisata kan misalnya 10 ekor nih. Nah, kita pesen 12. 2 ekor ke sini. Jadi dari untungnya kita bawa ke sini. Untuk riset. Nah, kita besarin itu. Kita besarin sampai usia tahun 2019 atau 20. Kita belum berhasil. Gagal lagi sampai akhirnya kita menemukan satu, ini ada yang salah. Dan akhirnya di situ kita ada mesin tetas dari kulkas. Nah, kita akhirnya coba meramu
atau kita rancang sendiri mesin tetas rakitan untuk khusus burung unta. Jadi dia berbeda sekali, telurnya berbeda sekali dengan ayam atau unggas. Beda sekali. Jadi artinya kita bikin setelan sendiri khusus dia. Nah, dari situ akhirnya mulai menetas. Menetas, kita akhirnya produksi sendiri mesin tetas yang dimana kita dibantu teman-teman UGM juga di situ dari Fakultas Biologi bantu meneliti, akhirnya kita sempurnakan mesin tetas itu lebih enak sempurna lah, lebih estetis juga ya. Iya, daripada kulkas seperti ini. Jadi awal mula tapi tetap kita pakai. Tapi kulkas baru atau kulkas bekas ini? Bekas. Yang udah rusak. Kita rubah dari dingin ke panas. Nah, itu akhirnya kemudian berhasil menangkarkan dan satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia saat ini. Mungkin sekarang sudah banyak ya, karena kemarin saya main ke Medan, main ke Jawa Timur, mereka banyak terinspirasi dari video-video YouTube yang meliput kita. Jadi dia dari omongan saya itu tadi dicatat, harus makannya ini. Jadi sekarang ada beberapa yang sudah berhasil. Tapi skala kecil. Skala kecil ya. Berarti kalau di sekitar tahun 2000-an ya, pandemi itu kan ya di YouTube banyak tuh ya. Ada selebritis juga yang punya burung onta dan sebagainya. Betul. Mereka berarti mendatangkan sudah besar dari semua dari luar ya. Iya, dari luar. Tapi Mas yang menghasilkan katakanlah bisa menetaskan saat itu belum ada sampai kemudian Mas Aswin. Betul. Jadi semua peredaran burung unta itu 99% impor. Nah, hanya 1% ini tadi yang ternak dari di sini. Dan itu pun jumlahnya nggak bisa mencukupi pasar, Mas. Ibarat di pasar itu butuh 1000, kita hanya bisa menetaskan 10 perbandingannya. Oke, dia netas berapa hari, Mas? Sekitaran 40 sampai 45. 40 sampai 45 itu tergantung cuaca. Jadi kalau cuacanya kita lagi musim hujan seperti ini, dia lebih panjang. Oke, kalau burung onta bertelur satu betina kalau tidak kita hitung kebutuhannya, kalsium, mineral, kalium dan sebagainya kita nggak hitung atau kita hanya ngasih makan ala kadarnya, biasanya di angka sekitaran 5 dia selesai, 5-7 dia selesai. Sekali bertelur? Atau sekali periode. Oh, sekali periode. Satu periode, sama kayak ayam. Jadi beda sama reptil. Kalau reptil kan brojol, gitu kan, brotol telang tergabulu, gitu kan. Kalau ini kan kayak ayam, 2 hari sekali, 2 hari sekali, satu sampai berhenti di angka 7. Kalau standar. Tapi karena di sini kan kita hitung kebutuhan protein mereka berapa sehari, kalsium apa sebagainya kita hitung sehingga di sini kita bisa kejar 15 butir satu betina. Satu periode. Nah, satu musim itu bisa 4 periode. Nah, ini yang banyak orang nggak paham tentang hewan liar. Hewan liar ini memang banyak sekali penelitian, tapi penelitian ini kan di alam liar. Seperti merak, burung unta itu setahun sekali. Betul, karena mereka nelitinya di alam liar. Jadi musim itu Nyun Sewu dari Agustus sampai Februari, kalau kita per rata-rata. Agustus sampai Februari. Kalau di alam liar, Agustus dia kawin, September dia nelur, Oktober dia mengeram, November dia momong sampai besar. Musim habis. Tapi kalau di peternakan karena kita pakai mesin, Agustus dia nelur, Oktober berhenti, November nelur lagi, Desember nelur lagi, berhenti lagi sampai 4 kali rata-rata. Jadi selama musim itu dia bisa kawin dan bisa bertelur terus. Nggak marah Mas telurnya diambil? Marah. Kita harus berkelahi dulu. Jadi kalau ayam aja gitu kan, marahnya nggak gitu ya? Betul. Jadi kalau dulu saya ambil sendiri, Mas. Wah, sering saya kena tendang. Karena sekarang karena sudah ada karyawan, karyawan kerja ini. Tendang. Kamu harus berani. Ini tes mentalnya. Tes mental. Kamu di sini harus berani. Akhirnya karena saya kasih teknik, dulu kan saya nggak punya teknik, Mas. Oke, dia menyerang seperti ini kita nggak tahu caranya. Nah, sekarang kan saya ajarkan, harus pegang dadanya, harus jangan terlalu mepet dengan pagar. Nah, itu kita semua arahkan untuk keselamatan mereka. Kalau dulu kita nggak tahu, Mas. Kita jaraknya nggak bagus, terus posisinya nggak bagus, jadi kita sering kalah. Kalau sekarang teman-teman menang. Makanya saya bayangkan ini nendang ya lumayan ya, Mas. Bisa patah tulang. Oh ya, bisa patah tulang. Nah, mereka di cover BPJS. Itu ya. Nah, jadi karena kita sudah paham teknik-teknik tendangannya seperti apa saja dan bagaimana cara menghindari, itu kita arahkan mereka supaya juga keselamatannya juga aman. Karena kalau ngambil telur burung unta, kalau kita
nggak punya caranya, wah kita selesai, Mas. Kita habis. Saya bayangkan bagaimana kemudian mereka menggunakan ini Kukunya nih Mas. Iya, ini kukunya ini. Kukunya tajam. Oke, yang jelas tendangannya luar biasa keras. Nah, berarti tadi soal pakan. Iya. Artinya itu juga tadi tidak setiap orang kemudian memang bisa membeli karena tadi pakan aja berarti kan pengeluarannya 1 hari 1 kilo. 1 hari 10 kilo untuk 1 ekor. 10 kilo 1 ekor. 1 ekor. Berapa itu Mas? Kira-kira? Biaya dari sisi biaya. Kalau kita pakai harga fur aja. Fur itu 1 kilonya 10.000 kurang lebih. 100.000. 100.000 per hari 1 ekor. 1 ekor. Nah, kalau kita punya berekor-ekor. Oke ya. Jadi fix yang UMR Jogja jangan punya bayangan dulu untuk beli telur ontanya gitu kan. Oke Mas, berarti secara pasar itu sebenarnya dia pasti langsung terserap ya? Terserap. Kita kekurangan stok. Pasarnya masih gila. Di sini ada berapa bibit? Ada berapa induk? 1 jantan 4 betina. Anaknya selalu habis. Selalu habis. Selalu habis. Kenapa nggak memperbanyak induknya? Lahan. Oh lahan. Kita juga harus memperhitungkan ideal kandangnya. Kalau terlalu padat juga mereka akhirnya tidak ideal, jadi susah kawin juga. Nah, jadi kita mempertimbangkan itu. Paling kita cuma setiap tahun ngambil 1 untuk kita besarkan. Yang lain kita jual anak. Baru netes habis. Nah, Mas, ya layaknya ayam ya atau burung. Mereka kan juga kadang mengalami stres ya. Iya. Apalagi tadi telurnya, terus mungkin lingkungannya kan tidak seperti aslinya. Betul. Itu bagaimana kemudian mengkondisikan hal-hal yang seperti itu? Nah, ternyata ini yang bikin saya seneng dari burung unta. Karena dia bodoh. Iya. Jadi kalau kita sekarang ngeledek teman kita yang kosong, burung unta lu. Gitu ya? Karena burung unta ini ternyata tidak dianugerahi dengan otak yang besar. Jadi saya pernah motong burung unta ya, saya potong, terus saya teliti, ternyata otaknya itu lebih besar ayam, Mas. Oh ya? Sebesar ini, ayam kampung yang segini itu otaknya gedean ayam kampung. Nah, kalau dulu kan cuma ngomongnya, wah burung unta bodoh, burung unta. Saya sudah membuktikan sendiri, otak ayam lebih besar daripada burung unta. Artinya, daya tangkap mereka lebih rendah. Bodoh. Nah, kebodohan ini tadi, secara tidak langsung, mereka tidak mudah stres. Jadi kalau orang kasihan mikir, nggak banyak mikir, orang yang banyak mikir kena kanker otak. Jadi orang yang lost, santai, juga akhirnya nggak punya beban karena nggak mikir, gitu kan. Nah, burung unta nggak terlalu banyak mikir. Yang penting ada makanan, ya kan, makanan mereka happy sudah. Tapi dia kayak kalau ayam kan manut kadang ya kita panggil, terus ada bonding dan sebagainya. Betul. Burung unta berarti nggak? Sulit. Tapi balik lagi, makhluk hidup kalau kita sudah bicara makanan, tetap ngikut. Ya kan, kita bawa makanan, mereka datang pasti. Ya kan? Tapi kalau kita ajarkan seperti burung atau seperti ayam pada umumnya nggak bisa. Daya tangkap mereka rendah sekali. Mereka lola. Iya, secara sisi emosional mereka akan lebih sulit dibanding ayam ya. Betul. Ayam kan tadi ya disuruh bonding dan sebagainya inilah mereka sulit. Makanya sebenarnya kehilangan telurnya pun itu juga marah di awal ya. Marah di awal. Setelah itu lupa ya. Pede aja dia. Kok nggak ada tuh. Setelah itu yaudah deh kawin lagi aja lah. Bertelur lagi. Iya. Oke, nah Mas, kalau pemasaran berarti larinya ke apa? Apakah masih ke obes atau tadi itu ya yang mereka punya minisu seperti itu? Dari awal kita main sampai hari ini kita fokusnya di online. Walaupun kita kalau nyenengan buka di online masukin farm juga nggak muncul. Kita kalah sama pemain-pemain baru itu lebih ngeri-ngeri, dia hebat-hebat lah. Tapi alhamdulillah yang nggak bisa bohong adalah jam terbang, pengalaman dan nama. Iya, sama jejaring kan. Ya itu nggak bisa dibohongi. Jadi sampai hari ini hampir semua wisata se-Indonesia itu pasti ordernya ke kita. Terutama burung unta dan hewan-hewan lain. Karena kita juga bisa pengadaan hewan lain. Selain burung unta. Kalau ternak kita memang burung unta, tapi untuk pengadaan kita semua hewan kita bisa. Nah, berarti kembali ke burung unta. Berarti orang kalau tertarik itu dia belinya anakan berarti.
kita arahkan ke anakan karena satu lebih murah. Terus kedua, kalau hanya ngejar besar, burung unta itu umur 8 bulan sudah sama tingginya. Cuman masa otot dan tulangnya yang beda. Tingginya sama. Jadi kalau hanya untuk ngejar besar, ditonton orang wangun, itu anakan nggak masalah. Satu, terus kedua, kita kirimnya gampang. Kalau besar seperti ini, kasus kematian tinggi, Mas Agung. Jadi pengiriman burung unta itu mau nggak mau hanya bisa darat kalau sudah besar. Dan otomatis resiko kematiannya juga sangat tinggi. Karena kalau sapi kita kirim kakinya 4, Mas Agung. Ketika truknya ngerem, mereka masih aman. Truknya ngebut dia aman. Kalau ini kepontang-panting. Karena dia nggak bisa pegangan. Orangnya dikunci juga itu ya. Iya, jadi akhirnya pengiriman paling ideal 0 sampai 3 bulan. Ideal 0 sampai 3 bulan. Usianya ya. Usianya. Lebih dari itu sudah mulai mikir kita. Waduh, mikirnya udah nggak. Dia cepat berarti ya. Cepat. Umur 5 bulan sudah sekitar, Mas Agung. Nah, 3 bulan itu anak SMP lah. Anak SMP lah. Jadi udah mikir kita kan. 5 bulan udah setengah mati kita mikirnya. Iya. Berarti umur 0-3 bulan itu, tapi umur-umur segitu kan biasanya rawan, Mas? Atau beda? Burung unta ini beda? Enggak. Jadi gini, sesuatu yang rawan itu kan karena susah ya. Susah akhirnya menjadi rawan. Nah, susah itu kan karena tidak paham. Segala sesuatu yang tidak kita pahami susah. Pasti. Apapun itu, tapi karena tadi pengalaman ini tadi kita paham untuk menangani 0 hari bagaimana, 1 bulan bagaimana, karena ini penanganannya beda, Mas Agung. Jadi kalau ada yang nanya, Mas, kalau masih kecil kan gampang mati, dewasa juga mati nih. Jadi kalau sudah bicara nyawa, ngapunten pasti bisa mati. Pasti bisa. Ning kematian akan semakin tinggi persentasenya ketika tidak paham cara merawatnya, menanganinya. Karena gini, Nyon Sewu, kalau misalnya amit-amit Nyon Sewu, bayi misalnya, Mas, kita kasih rengginang, bahaya gitu kan. Nah, kan makanannya bubur, jadi sesuai dengan usianya. Dan dia kan tidak perlu kayak beberapa hewan lain kan, masa sapi dan sebagainya. Enggak. Nah, Mas, kalau harganya orang mau beli lah gitu kan. Karena kan dia harus berpikir juga kan tadi soal biaya hariannya, ternyata minimal nanti sekilo gitu kan. Makanannya lah. Itu dari angka berapa sampai angka berapa? Untuk apanya nih? Untuk harga. Kalau misalnya harga hewannya, saya mau beli nih gitu kan. Untuk harga hewannya 1 bulan lah, kita pakai standar 1 bulan lah. Impor itu kalau kita ada 2 versi nih, ada 2 versi. Impor tergantung importirnya ngasih harga berapa. Tapi kalau kita pakai rata-rata 20 juta sepasang. Tapi kalau yang lokal itu sekitaran 35 sampai 40 juta sepasang juga. Perbedaannya dia sudah KTP asli Indonesia, satunya masih belum punya KTP. Nah, ini KTP ini tadi mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang ini sudah turun-temurun di sini lebih siap dengan bakteri yang ada di Indonesia, penyakit-penyakit yang ada di yang impor masih harus adaptasi. Itu kenapa lebih mahal. Dan harus pasang memang, Mas. Idealnya biar orang mesak gitu. Dia sak goblok-gobloknya unta gitu kan ya. Nek kesepian gitu so mati gitu ya. Jadi sepasang ya. Sepasang, kita pakai standar sepasang. Berarti Mas Aswin tadi sempat bilang bahwa yang diternakan di sini berarti hanya burung unta. Ada merak, cuman kalau hewan-hewan lain semacam kayak alpaka dan sebagainya, kita pengadaan bisa, tapi tidak kita tangkarkan. Karena sekarang yang saya tangkarkan adalah yang saya suka aja. Burung unta, merak, kura-kura sulcata, ayam Polandia masih pasti. Itu selalu itu yang sejarah terbaik. Itu terbaik. Kalau semua ditanya mana yang paling saya sukai, hanya Polandia yang saya sukai. Polandia. Kalau yang paling saya suka yang mana di antara ini semua, Polandia selalu tak taruh paling utama. Karena kalau nggak ada dia nggak ada semuanya. Nah, ayam Polandia harganya berapa, Mas? Ayam Polandia kalau di sini gratis. Kita tangkarkan, kita besarkan, kita kembang biakan untuk kita bagi-bagikan gratis ke orang yang datang ke sini, atau mungkin orang Nyon Sewu, orang-orang yang mungkin saya lihat ekonominya kurang beruntung, saya kasih sepasang. Harapannya mereka bisa termotivasi, bisa terinspirasi, dan mungkin bisa tertular rezekinya seperti dulu kita seperti itu.
Itu alasan gratis karena itu, Mas? Nah itu, nggak lebih dari itu. Wujud syukur kita. Bahkan Mas Agung lihat di sini kita nggak pakai pintu, nggak ada pintunya, karena kita nggak merasa memiliki. Wujud syukur kita adalah kita pengen berbagi ke semua orang. Oke, jadi teman-teman yang UMR Jogja jangan khawatir. Ada solusi. Ada solusi. Tadi kalau lihat burung onta, wah 30 juta. Tenang, ada yang gratis ya. Syarat dan ketentuan berlaku nanti. Bisa main ke sini ke Mas Aswin. Pakai baju sobek-sobek. Enggak. Tapi ya karena ini namanya hewan ya. Iya. Kalau misalnya ada orang tertarik misalnya memelihara hewan, berarti Mas Aswin sangat terbuka untuk ngobrol dulu. Sangat terbuka ngobrol, kita diskusi, bahkan ketika dia punya hewan, kita juga ajarkan dia sampai berhasil. Karena balik lagi banyak orang bisa beli, bisa punya, tapi nggak bisa rawat. Satu sisi saya pecinta hewan, kasihan dengan hewannya. Satu sisi kalau dia beli mahal, mati kasihan orangnya juga. Oke, ini terakhir Mas Aswin sebagai penutup. Ayam pelungnya gimana tadi, mbahnya tadi? Ayam pelung pada akhirnya meninggal semua. Meninggal semua? Mati semua. Tapi Mas Aswin sudah dapat, terus kemudian diserahkan ke mbahnya? Ya, sudah dapat. Kita kasih, habis itu kan ayam Polandia itu tadi kita beli. Setelah amanah tadi sudah saya serahkan, ayam Polandia. Mbahnya gimana responnya? Alhamdulillah, beliau akhirnya sangat bahagia, tapi kan pada akhirnya orangnya meninggal, ayamnya meninggal, semua sudah meninggal. Orangnya dulu meninggal, dan akhirnya itu sejarah besar buat saya pribadi. Mbah Putri datang dihadirkan oleh Tuhan untuk hanya ngasih jalan jadi tukang ayam. Padahal kita nggak punya cita-cita jadi tukang ayam. Cita-citanya presiden, Mas. Poinnya adalah itu ya, bagaimana Mas Aswin itu diawali justru dari membantu seorang nenek usia 90 tahun yang dia nangis karena kehilangan satu ekor ayamnya, sehingga dia mencari ya untuk membahagiakan Mbah Putri yang kita. Sampai kemudian Mas Aswin ketemu dengan ayam Polandia. Ya sekarang kawan-kawan kalau mau butuh hewan atau hewan peliharaan ya jangan terburu-buru langsung membeli. Betul. Jangan FOMO. Betul. Sebisa mungkin ngobrol dulu cara peliharanya dan bagaimana, walaupun itu dikasih gratis ya. Jadi itu mungkin ya Mas Aswin, ada banyak sebenarnya yang ingin saya obrolkan karena saya pikir ini menjadi hal yang menarik ya soal dunia hewan. Tapi kita akhiri dulu, sampai ketemu di Culture Shock selanjutnya. Oke.